Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kita melihat perkembangan politik semakin menarik ya. Kalau sudah masing-masing menetapkan pasangan, bahkan sudah mendaftar ke KPU, mulai masuk ke suasana sindir menyindir ya. PDIP juga melalui Hasto Kristianto mulai menyindir bahwa pasangan Amin kurang disiplin ya karena tidak hadir jam 8. Oke, itu sudah sama-sama sudah daftar ya. Dan yang menarik adalah ketika dari Gerindra juga memberikan sebuah ya katakanlah komentar-komentar yang kurang kurang substansi lah ya gitu. Tapi ini terjadi dan saya kira ini menarik karena bagian dari cara tokoh-tokoh politik meresponnya. Ini kalau kita lihat beritanya, Gerindra komentari Anies dan Ganjar daftar KPU, semesta tidak bergetar. Luar biasa ya. Sudahlah, Gerindra ini belum jelas siapa wakil presidennya, tidak tahu kapan akan mendaftar ya, kemudian menilai yang sudah maju dan melangkah dengan nilai semesta tidak bergetar ya. Dan sahabat kalian, saya kira ini menarik ya. Jadi di sini diberitakan bahwa Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut tidak ada yang spesial di hari pendaftaran dua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden ke KPU hari ini, Kamis 19 Oktober. Habib enggan menyebutkan secara gamblang paslon yang dimaksud. Namun, ia mengklaim gegap gempita masyarakat tidak semeriah yang dibayangkan, sehingga ia tetap optimis bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto bakal memenangkan Pilpres 2024. Lihat hari ini, kayaknya tidak ada getaran. Alam semesta itu tidak bergetar ya. Jadi biasa saja, alam semesta menyambutnya tidak gegap gempita pendaftaran hari ini, kata Habib dalam acara Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 19 Oktober. Mungkin nanti kalau Prabowo maju bersama calon wakil presidennya, alam semesta akan bergetar, begitu maksudnya ya. Akan bergetar atau bahkan mungkin gemetar. Oke, kita lanjutkan. Habib juga membandingkan saat pasangan Joko Widodo Basuki Cahayapurnama alias Ahok mendaftar di Pilgub DKI 2012 silam dan Anies Baswedan Sandiaga Salahuddin Uno pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Habib mengatakan kala itu gegap gempita masyarakat terlihat meriah menyambut kedua pasangan itu. Mereka pun memenangkan kontestasi. Tetapi kali ini maaf, tidak ada getaran. Alam semesta reduplah kali ini, biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang surprise, biasa saja. Jadi kita optimis kalau dilihat dari sekarang ya, ujarnya. Sahabat kalian, respon dari Habib ini ya memang tidak terlalu serius lah ya. Yang kedua juga tidak substansi. Yang ketiga ya atas dasar apa kemudian dia bisa menilai bahwa alam itu bergetar atau tidak gitu ya. Tentu yang dimaksud di sini hanya respon publik seperti apa. Ya publik sekarang sudah berbeda dengan publik tahun 2017 dan 2012. Publik sekarang ya sudah mulai rasional, lebih mengerti dan seperti apa sih sebenarnya para tokoh politik itu. Nah ini mungkin lepas dari radar seorang Habibur Rahman ya. Dan kalau kemudian dia mengatakan bahwa alam semesta tidak bergetar hanya karena tidak seperti Pilgub DKI 2012 dan Pilgub DKI 2017, saya kira perbandingannya bahasa orang sekarang itu tidak apple to apple ya. Jadi apa yang disampaikan ini tidak terlalu kuat lah secara argumentatif dan lebih merupakan upaya untuk menutupi langkah Gerindra yang bisa dikatakan terlambat ya dari start daftar ke KPU ya, mulai dari Anies dan Caimin, kemudian Ganjar dengan Pak Mahfud MD, dan hari ini tidak jelas siapa cawapres dari Prabowo. Akankah ya Gibran Raka Buming Raka ataukah Erick Thohir? Yang pasti hari ini sepertinya kelompok dari Partai Gerindra sedang berusaha menggodok mana yang terbaik
terbaik tetap dapat dukungan dari Presiden Jokowi, dan juga pada saat yang sama ingin tetap mendapat suara dari rakyat. Sepertinya dalam konteks saat ini Gerindra atau Prabowo akan sangat apa istilahnya ya, harus betul-betul memilih, dan kalau salah pilih maka jelas sudahlah terlambat, kemungkinan menangnya juga sangat tipis walaupun surveinya cukup bagus. Nah, sahabat kalian, ini kita juga bisa memandang bahwa kalau Nasdem, PKS, PKB ya yang langsung mengambil tindakan-tindakan jelas dan tegas, kemudian PDIP juga belakangan tegas, bahkan pilihan memasangkan Ganjar dengan Pak Mahfud MD sebagai bentuk kecerdasan dari Ketua Umum PDIP Megawati, hal yang harusnya kita juga dapatkan dari Koalisi Indonesia Maju dan Prabowo justru tidak muncul. Ini tentu saja menjadi sebuah katakanlah teka-teki bagi publik, mengapa kemudian Prabowo menjadi gamang gitu ya. Walaupun kalau nanti ditanya ya pasti orang-orang Gerindra mengatakan ini lebih kepada aspek kehati-hatian gitu kan, daripada nanti buru-buru cepat-cepat dan ternyata alam semesta tidak bergetar gitu ya. Ya itu memang ya alibi-alibi ataupun ya argumen-argumen yang diciptakan agar tidak terlihat atau tetap terlihat sebagai pihak yang betul-betul siap menjalani kontestasi Pilpres 2024. Nah, lebih jauh sekarang memang taruhannya Prabowo menjadi sangat apa istilahnya ya, sangat tipis ya, dalam pengertian kalau tidak segera memilih maka akan kehilangan momentum ya. Jangan sampai nanti pas hari terakhir pendaftaran juga tidak muncul ya, tapi saya kira tidak akan seperti itu. Tetapi kalau misalnya memilih Gibran, apakah Koalisi Indonesia Maju akan tetap solid ya? Kalau kemudian memilih Erick Thohir, apakah juga sama, Koalisi Indonesia Maju juga akan solid? Jika pada tahun 2019 Prabowo bisa berpasangan dengan Sandiaga Uno yang merupakan sama-sama Partai Gerindra, tampaknya pada tahun 2024 ini situasinya jauh berbeda. Dan kalau Prabowo tidak segera menetapkan dan menetapkan dengan tepat, tentu saja ini akan menjadi satu kerugian ya, yang bisa saja diterima dengan begitu cepat oleh Koalisi Indonesia Maju dan Partai Gerindra secara khusus. Dan kita semua menunggu siapa yang akan ditunjuk oleh Koalisi Indonesia Maju atau Pak Prabowo yang mendampingi sebagai cawapres, dan tentu saja itu nanti akan menjadikan ya katakanlah percaturan politik Pilpres 2024 segera dimulai. Kalau kita lihat Pilpres 2024 ini bukan pertempuran ya. Pilpres 2024 itu ya katakanlah pesta rasionalisme ya, atau pesta rasionalitas tepatnya rakyat Indonesia di dalam menimbang, menilai dan menentukan pilihan siapa yang kelak layak menjadi presiden Indonesia. Yang pasti kita berharap ke depan presiden yang terpilih tidak kemudian mengundang suara rakyat yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa siapapun presidennya harga beras tetap naik dan orang tetap harus berjuang sendiri, membayar listrik, membayar gas dan seterusnya. Dan kita berharap presiden yang akan datang betul-betul presiden yang mencintai rakyatnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.